mengenai demokrasi yang kita diskusikan, pertama kita harus memahami apa itu demokrasi, gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa negara itu demokrasi atau tidak, gitu. Nah, kalau secara umum pada berbicara tentang demokrasi, semua negara itu menjalankan demokrasi, gitu. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui juga bahwa demokrasi terdiri dari dua suku kata, demos dan kratos, gitu. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Sehingga secara utuh bermakna adalah pemerintahan oleh rakyat, gitu. Atau disebut dengan government rule by the people. Kalau kita merujuk kepada demokrasi, kita ambil pengertian dari beberapa para tokoh atau ahli, seperti disebut dengan Sri Sumantri. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu dapat dia klasifikasikan terhadap dua hal, itu. Pertama material, kedua formil, gitu. Nah, secara material itu demokrasi diartikan sebagai ideologi atau pandangan hidup manusia, gitu. Hidup bangsa. Secara formil, nah demokrasi itu dimaknai sebagai bagaimana prakteknya itu. Nah, lain hal dengan Mahfud MD, dia berpandangan bahwa sulit untuk mendefinisikan demokrasi itu. Karena di samping kata demokrasi dapat meliputi multi aspek, gitu. Jadi banyak aspek, gitu. Makanya bukan tidak bisa diartikan, tapi mendefinisikan demokrasi itu banyak aspek, gitu. Nah, baik itu dari aspek pemerintahan, politik, kemerdekaan, kesamaan, keadilan sosial, ekonomi, budaya, ataupun hukum, itu. Nah, maka dari itu dikatakan oleh Mahfud MD untuk mendefinisikan demokrasi itu sulit, gitu. Artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu demokrasi dari segi apa, itu, dari aspek mana itu. Di aspek pemerintahkah, atau di aspek politikkah, atau kemerdekaankah, itu. Nah, itu maksudnya itu. Kemudian menurut Bagirmanan, dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah fenomena yang tumbuh. Artinya bukan suatu penciptaan itu. Nah, oleh karena itu, sebuah negara dapat dikatakan demokrasi apabila memenuhi unsur-unsur itu. Nah, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh negara ketika sehingga negara itu bisa dikatakan demokrasi. Nah, nanti Anda bandingkan saja, saudara bandingkan saja dengan negara Indonesia setelah unsur-unsur itu dikatakan. Nah, unsur yang pertama itu yaitu ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan. Nah, di sini sebuah negara dikatakan demokrasi apabila memenuhi unsur yang pertama ini. Ada kebebasan untuk membentuk menjadi anggota perkumpulan, gitu. Nah, negara Indonesia sudah memenuhi hal yang pertama ini. Buktinya apa? Banyaknya organisasi masyarakat. Kemudian juga banyaknya partai politik yang berdiri di negara Indonesia itu. Nah, artinya itu adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang atau sekelompok orang untuk membentuk perkumpulan masyarakat, gitu. Nah, diberi kebebasan. Kalau itu sudah terpenuhi,
berarti sebuah negara bisa dikatakan demokrasi sudah melaksanakan demokrasi itu. Kemudian yang kedua, ada kebebasan menyatakan pendapat gitu. Nah, negara itu bisa dikatakan demokrasi apabila ada kebebasan menyatakan pendapat. Nah, kita lihat negara Indonesia, apakah sudah memenuhi unsur yang kedua ini gitu. Nah, selama yang kita lihat dalam negara Indonesia, nah kita semuanya akan diberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat gitu. Nah, termasuk saudara dalam diskusi gitu. Nah, saudara juga diberikan kesempatan untuk bebas dalam berpendapat gitu. Seperti apa pendapatnya itu. Nah, begitu juga di dalam sebuah negara, setiap warga negara juga bisa mengkritik pemerintahan. Artinya itu diberikan kebebasan berpendapat, bisa berorasi gitu. Nah, itu diberikan kebebasan berpendapat gitu. Nah, negara Indonesia sudah memenuhi unsur 1 dan 2. Nah, kemudian unsur yang ketiga, ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara. Nah, kalau ini juga dilaksanakan dalam sebuah negara, berarti sebuah negara sudah bisa dikatakan sudah memenuhi unsur dalam melaksanakan demokrasi itu. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara. Nah, ini yang sudah dilakukan di negara Indonesia itu, dan sampai saat ini gitu. Nah, sampai nanti pada pemilu tahun 2024 gitu. Nah, kita akan memberikan hak suara dalam pemungutan suara, yaitu baik Pilpres, kemudian DPR, lembaga legislatif itu, dan juga DPD itu. Kemudian juga yang keempat adalah memenuhi unsur-unsur dari demokrasi itu. Negara memberikan adanya kesempatan untuk memilih, untuk dipilih gitu. Ada kesempatan untuk dipilih dan menduduki berbagai jabatan pemerintah dan negara itu. Nah, artinya kita semua ini sebagai warga masyarakat, sebagai masyarakat negara Indonesia, kita mempunyai kesempatan untuk dipilih gitu. Nah, tetapi tentunya prosesnya saja, bagaimana prosesnya agar kita itu bisa dipilih oleh masyarakat lainnya gitu. Seperti sekarang banyak sudah caleg-caleg, kemudian calon presiden yang sudah mendaftarkan diri gitu. Nah, artinya kita juga mempunyai kesempatan sama seperti mereka untuk dipilih gitu. Nah, tapi harus ada prosesnya. Nah, dan itu adalah untuk menduduki berbagai jabatan pemerintah di negara Indonesia itu. Nah, kalau misalnya kita ingin dipilih oleh orang untuk sebagai lembaga legislatif, nah tentunya kita harus mencalonkan diri dulu sebagai calon legislatif gitu. Nah, bagaimana caranya? Tentunya masuk ke dalam partai politik gitu. Nah, kita mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih gitu. Nah, begitu juga kalau saudara misalnya ingin mengikuti PNS gitu. Artinya kan ingin juga menjadi aparatur sipil gitu. Nah, bagaimana kita mempunyai kesempatan sama untuk dipilih, tapi ada prosesnya, melalui pendaftaran terlebih dahulu, lulus administrasi, mengikuti tes, nah sampai proses seleksi akhirnya. Nah, ketika sudah nyatakan lulus, nah berarti kita sudah mempunyai kesempatan yang sama. Jelas ada prosesnya. Kemudian unsur yang berikutnya, nah negara dikatakan demokrasi, tentunya ada hak para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara itu. Nah, jadi sebentar lagi akan melaksanakan kampanye dalam pemilihan legislatif. Nah, para aktivis politik dia akan
berkampanye, mengeluarkan visi dan misinya, bagaimana dia setelah terpilih nantinya itu. Dan itu artinya dia ingin memperoleh dukungan atau memperoleh suara sehingga masyarakat untuk memilih dia itu. Maka dari itu lembaga penyelenggara pemilu memberikan ada kesempatan atau para aktivis politik untuk mengampanyekan dirinya itu. Dan tidak hanya untuk mengampanyekan dirinya, dan juga mengampanyekan partai politiknya itu. Dan begitu juga para calon presiden dan wakil presiden, dia akan mengampanyekan dirinya itu, siapa dia itu, agar orang mempercayai atau masyarakat mempercayai untuk memperoleh dukungan yang maksimal itu. Nah, kemudian lagi yang harus dipenuhi dalam demokrasi itu, dalam negara dikatakan demokrasi itu, terdapat berbagai sumber informasi. Nah, kita lihat sekarang berbagai sumber informasi itu mudah diakses semuanya. Nah, seperti kuliah saja bisa tidak harus tatap muka di lokal, tapi bisa melalui Zoom gitu. Nah, artinya bisa memperoleh informasi yang lengkap gitu. Tunjang dari teknologi yang semakin berkembang gitu. Informasi yang dulunya hanya kita bisa peroleh dari koran itu, nah sekarang tidak lagi itu, semua bisa kita akses itu. Nah, itu membuktikan bahwa negara sudah melaksanakan demokrasi yang lebih baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah negara juga dikatakan sebagai demokrasi, tentunya ada pemilihan yang bebas dan jujur. Nah, oleh karena itu setiap negara ketika dia melakukan pemilihan umum, baik itu memilih legislatif atau eksekutif itu, nah, berarti sebuah negara sudah melakukan pemilihan yang sifatnya adalah bebas dan jujur. Orang harus jujur dalam memilih itu, kemudian yang juga bebas, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam menentukan hak suara atau hak pilih kita itu. Kemudian yang berikutnya, negara juga dikatakan demokrasi adalah semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah karena tergantung pada keinginan rakyat gitu. Jadi dari sini kalau kita lihat, negara Indonesia sudah memenuhi semua unsur yang dikatakan bahwa negara itu sudah demokrasi. Hanya tinggal saja lagi demokrasi itu dilakukan selalu mengalami peningkatan, jangan mengalami kemunduran. Itu saja yang diharapkan itu. Di negara Indonesia sudah tentunya sudah mengalami demokrasi yang terus berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Contohnya saja dalam pemilihan presiden, wakil presiden atau anggota legislatif yang dahulunya menggunakan tidak secara langsung gitu. Nah, sekarang bisa rakyat langsung untuk memilihnya itu. Itu yang dikatakan bahwa negara itu sudah demokrasi gitu. Tentunya di sebuah negara berbagai macam juga sistem demokrasi yang dianut dalam sebuah negara itu. Nah, seperti yang saudara tanyakan tadi, tidak setiap negara tentu berbeda. Kita adalah sistem demokrasi Pancasila, tentu negara lain tentu berbeda juga gitu. Kalau kita lihat perkembangannya dari demokrasi itu sejak Indonesia merdeka, kalau melihat dari menurut Meriam Budiarjo, dia membagi atas perkembangan demokrasi itu di Indonesia sejak merdeka. Pertama, masa dia menyebutnya dengan masa RI 1. Nah, kemudian ada masa RI 2, kemudian masa RI 3. Masa RI 1
bahwa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai. Jadi pada masa awal kemerdekaan itu, ya, dia menyatakan masa RI 1 atau masa Orde Lama. Nah, jadi dalam demokrasi konstitusional negara Indonesia itu yang paling menonjol itu ada peranan dari parlemen dan partai-partai politik gitu. Nah, kalau pada masa RI 2, demokrasi namanya adalah demokrasi terpimpin gitu. Yang dalam banyak aspek itu telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil melupakan landasannya itu. Nah, jadi berbeda pada masa RI 2, ya, demokrasi terpimpin gitu. Nah, pada masa RI 3 sampai sekarang, nah itu adalah demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial gitu. Nah, jadi sistem presidensial berbeda dengan parlemen. Artinya yang mengelola dari sebuah negara ini presiden sebagai kepala negara dan presiden juga sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, kalau itu menurut Miriam Budiarjo. Kalau kita lihat menurut Afan Ghaffar gitu. Nah, dia membagi pertama demokrasi pemerintahan masa revolusi itu pada tahun 1945 sampai 1949. Kemudian demokrasi parlementer. Nah, yang ketiga demokrasi terpimpin 59 sampai 65. Kemudian demokrasi Pancasila pada tahun 1966 pada pemerintahan Soeharto, itu Orde Baru. Nah, sekarang juga demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, kalau Mahfud MD, dia membagi juga perkembangan dari demokrasi Indonesia itu. Pertama periode 49 sampai 59 yang disebut dengan demokrasi liberal. Kemudian periode 1959 yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Kemudian periode 1966 sampai sekarang. Nah, itu demokrasi Pancasila itu.